Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan vlog sebelumnya yang terputus akibat memori yang terbatas. Kita kembali lagi membahas tentang dana tabarru yang kita gunakan untuk membiayai biaya operasional yang mencegah kita untuk mencari sumber-sumber yang terkontaminasi dengan hutang riba. Dana tabarru itu diperoleh dari ekuitas atau equity. Posisinya ada di sebelah pasifa, yaitu sebelah kanan paling bawah. Dana ekuitas itu terkumpul di situ, terakumulasi. Sedangkan sisanya yang siap digunakan pada periode berjalan ada pada posisi sebelah kiri, yaitu posisi aktiva, utamanya pada posisi paling atas, yaitu posisi paling liquid, yaitu berupa cash in hand, dana yang benar-benar siap digunakan. Dan infrastruktur juga termasuk fixed asset. Posisinya berada di bawah current asset karena dia posisinya kurang liquid dibandingkan dengan current asset. Nah, itu yang kita pelajari sekarang, di mana jalan tol tadi yang digembar-gemborkan oleh kaum berudu dia termasuk fixed account, yaitu berupa fixed asset. Kenapa? Karena dia juga bisa dijual. Dan itu yang sudah sering dilakukan. Ketika jalan-jalan tol dijual oleh pemerintah dan dikelola oleh swasta. Dan sekarang kita mau bikin fixed asset lagi untuk mengejar ambisi menyambungkan seluruh kota di Jawa, yaitu tol Trans Jawa, yang nanti akan disusulkan lagi dengan tol Trans Sumatera. Lalu dari mana fixed account itu akan dicari pendanaannya? Pertama kali dilihat dulu kecukupan likuiditasnya di current account, di cash tadi. Di sini terkumpul dana-dana yang berasal dari pajak maksiat ya. Itu pajak hotel, pajak minuman keras. Sudah kita bahas pada vlog sebelumnya. Ada juga pajak haram yang model upeti gaya Romawi. Tapi juga ada PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Dan juga ada retributif non-tax yang bersifat ijaroh atas jasa yang diproduksi oleh negara yang dipakai oleh rakyat. Dan tidak lupa juga dividen dari BUMN. Bagaimana kalau sumber likuiditas itu tidak cukup? Ya, biasanya fixed account yang tidak kita sukai
kita jual untuk mendapatkan fixed account yang kita idamkan. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Setiap pergantian rezim, setiap 5 tahun, ada aset-aset yang dijual oleh pemerintah untuk dikelola oleh swasta. Bagaimana kalau masih belum cukup? Kita pindah ke sebelah kanan, yaitu sebelah pasifa, daftar pasifa, yang merupakan daftar resources. Ada hutang eksternal yang disebut loan, ada hutang internal yaitu hutang pada rakyat sendiri atau ekuitas tadi. Jadi kalau sebelah kiri yaitu aktiva, urutannya paling atas itu yang paling liquid, yang bawahnya nanti berturut-turut yang kurang liquid. Kalau yang sebelah kanan pasiva adalah sumber-sumber pendanaan yang berupa hutang. Nah, urutannya itu yang paling atas adalah hutang kepada orang lain, hutang kepada pihak ketiga. Dan yang paling bawah hutang kepada kalangan internal. Jadi berikutnya bisa jadi hutang kepada karyawan, atau hutang kepada rakyat sendiri. Dan berikutnya paling bawah adalah dana tabaru itu, yaitu dana milik seluruh rakyat pendiri negara ini. Mana yang paling berbahaya? Ya paling atas lah, karena itu hutang kepada orang lain. Itu adalah loan, yaitu hutang pada eksternal atau hutang luar negeri. Bisa berbentuk pinjaman IMF, talangan dari Bank Dunia, bahkan juga hutang perusahaan swasta kepada prinsipalnya di luar negeri. Loan ini sangat terukur dan transparan. Jatuh temponya bisa diketahui. Laporannya juga bisa diketahui menjelang tanggal 16 Agustus tuh. Laporan tentang APBN yang disampaikan Presiden kepada Parlemen. Di situ kita bisa lihat berapa hutang kita dan kapan jatuh tempo. Dari situ bisa diketahui berapa kira-kira kebutuhan negeri ini atas mata uang dolar. Dan para spekulan biasanya mengumpulkan dolar sekarang dan nanti disebarkan lagi saat negara butuh-butuhnya karena kepepet untuk bayar hutang. Di mana pada saat itu dolar sangat dibutuhkan. Dan biasanya dolar harganya menguat. Astagfirullahaladzim. Afwan. Para spekulan akan melepaskan dolar-dolar yang dimilikinya untuk mendapatkan harga yang tinggi. Seorang ekonom senior yaitu Bapak Faisal Basri mengatakan bahwa dalam Twitternya bahwa kalau investasi digenjot jauh melebihi tabungan, melampaui defisit APBN yang membesar, akan memperburuk current account. Jadi aktiva lancarnya yang tergerus. Dan inilah yang menjadi akar masalah rupiah melemah terus dan cadangan devisa tergerus. Itulah konsepnya mengapa nilai rupiah
menjadi melemah terus terhadap dolar. Jadi kalau rasio current akan naik, maka tekanan terhadap rupiah akan menurun. Pertanyaan Faisal Basri itu disampaikan dalam diskusi Business Forum TV One, Indonesia Business Forum dari TV One. Faisal juga mengungkapkan bahwa rupiah menguat karena adanya utang baru, bukan karena pemerintah bekerja kreatif. Faisal Basri mengkritik bahwa pemerintah getol menambah utang baru sekitar 13 miliar dolar pada waktu itu. Penguatan rupiah yang belakangan ini kembali ke level di bawah 15.000 per dolar tidak disebabkan oleh upaya pemerintah menjaga fundamental ekonomi, melainkan karena terus menambah utang. Jadi jika rupiah menguat terhadap dolar, itu karena hutang cair, dana diterima, dolar melimpah di dalam negeri. Ketika dolar dan cadangan devisa itu meningkat di dalam negeri, secara otomatis maka nilai rupiah menguat. Tetapi ini akan terkoreksi sedikit demi sedikit, akan melemah lagi seiring dengan pembayaran hutang atau angsuran hutang atau cicilan hutang, termasuk juga cicilan bunga. Jadi begitu kita mulai hutang datang, kita likuiditas melimpah, cadangan devisa naik, rupiah menguat, dolar turun. Tapi begitu jadwal pembayaran hutang dimulai, pertama installment, pertama cicilan, entah itu cicilan hutang, pokok hutang, cicilan atas bunga, maka sedikit demi sedikit rupiah melemah dan dolar menguat. Begitu seterusnya. Dan akan semakin melemah jika kinerja ekonomi semakin buruk. Terjadi wan prestasi, di mana keadaan terjadi kegagalan dalam memenuhi komitmen awal. Ada pelanggaran SOP, tabrakan antar prosedur, bahkan benturan-benturan internal. Sehingga terjadi kebocoran-kebocoran di palka ekonomi. Jadi kinerja yang buruk terjadi dalam pengelolaan devisa yang baru datang tadi. Hutang baru itu dipakai buat apa? Jika tidak fokus digunakan untuk pembangunan dan operasional negara, nanti hutang baru itu malah habis dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ada dana melimpah, maka pengawasan menjadi lengah. Digunakan apa aja? Duitnya ada ini. Beda kalau duitnya udah tinggal sedikit, pengeluarannya hati-hati. Tapi kalau dananya melimpah, maka sangat mudah untuk bocor di mana-mana.
Menteri Perekonomian, Menteri Koordinatornya pada waktu itu, Darmin Nasution, mengatakan ada kebocoran dalam ekonomi RI. Diberitakan oleh Harian Republika. Statement ini dikeluarkan sekitar tanggal 2 Agustus tahun 2018 yang lalu. Dan setelah pajak maksiat, upeti haram, maka tambah kacau. Menteri Keuangan mencari pendanaan untuk membayar defisit APBN. Bahkan Menteri Keuangan minta minuman keras selundupan yang berasal dari Singapura itu dilelang, yaitu sekitar 50.664 botol miras asal Singapura yang penyelundupannya digagalkan oleh Bea Cukai supaya dilelang dan dananya dipakai oleh APBN. Sektor-sektor inilah yang perlu dihindari, dan kita fokus pada dana tabaru, pengelolaannya, menghilangkan kebocoran-kebocoran di dalamnya, dan berusaha menekankan pada efisiensi pada penggunaannya serta tepat sasaran atau efektif pada penggunaannya. Jangan biarkan pengelola dana tabaru ini menggunakan dana tabaru untuk kepentingan dirinya pribadi. Karena apa? Karena dana tabaru itu dana orang banyak, dana milik bersama. Jadi inilah dalilnya, dasarnya, dalil aklinya. Dana bersama tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Begitulah persawan rahimakumullah sekilas tentang dana tabarru dan komponen-komponen di dalamnya. Jadi tidak benar bahwa semua pembangunan itu dibiayai oleh hutang riba. Kita bisa tuntut. Lalu di mana harta halal yang kita miliki kalau semuanya menggunakan hutang riba? Demikianlah, barakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.